Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Terakhir sampai pada ayat yang ke-196 ya. Dan malam hari ini insyaallah kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-197 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات. Haji yaitu masa-masa haji ya, adalah ashhur ma'lumat ya, bulan-bulan yang telah diketahui, yang maklum ya. Haji ya, atau ibadah haji ya, itu terjadi ya, atau dilakukan ashhur ma'lumat pada bulan-bulan yang telah diketahui. Yaitu bulan-bulan haji ya. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang telah menetapkan tekad di
bulan-bulan haji tersebut untuk menunaikan haji, ya, yaitu dia sudah berihram, ya, untuk melakukan ibadah haji di bulan-bulan tersebut. Ya. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh dia mengucapkan atau melakukan rafath. Ya. Nanti akan dijelaskan apa itu rafath. Tidak boleh dia melakukan rafath, wala fusuq, dan tidak boleh dia melakukan kefasikan, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh dia melakukan jidal, berdebat di saat-saat menunaikan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Dan tidaklah kalian melakukan kebaikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaqun ya ulil albab. Dan bertakwalah kalian kepadaku wahai ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya ibadah haji itu terjadi pada bulan-bulan yang maklum, yang telah diketahui, yaitu bulan-bulan haji. Ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini namanya bulan-bulan haji. Maka barang siapa yang melakukan ihram di bulan-bulan haji, ya, untuk menunaikan haji, maka di dalam menunaikan ibadah haji tersebut tidak boleh dia membuat atau berbuat rafath. Tidak boleh juga dia melakukan kefasikan. Dan tidak boleh juga dia melakukan jidal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah melarang larangan-larangan tadi, Allah memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Tidaklah kalian melakukan kebaikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Kemudian Allah perintahkan agar mereka berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Masih dalam penjelasan tentang ibadah haji, ya. Di dalam ayat ini disebutkan tentang Ashhurul Hajj, ya, bulan-bulan haji, ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji, ya, di saat menunaikan ibadah haji. Larangan apa saja, ya, yang harus dia jauhi. Kemudian apa saja yang harus dia lakukan, ya, disinggung dalam ayat ini. Kita langsung pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yukhbiru ta'ala annal hajj waqi'un fi ashhur ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasannya ibadah haji itu terjadi di bulan-bulan yang telah diketahui. Indal mukhatabin, yaitu telah diketahui oleh orang-orang yang diajak bicara, ya. Itu oleh masyarakat ketika itu, ya. Oleh manusia ketika itu mereka sudah tahu bulan-bulan haji itu. Masyhurat, dan bulan-bulan tersebut bulan-bulan yang masyhur. Manusia sudah mengenal kalau bulan-bulan haji, ya, sudah masyhur di tengah-tengah manusia ketika itu. Bihais la tahtaj ila takhsis, di mana tidak butuh haji itu kepada, atau bulan haji itu tidak dibutuhkan kepada pengkhususan, ya. Artinya tidak dibutuhkan pengkhususan di sini tidak seperti ibadah lain, ya. Kama ihtajas siyam fit ila ta'yin syahrih, seperti butuhnya puasa untuk menentukan bulannya. Ada ibadah puasa, ada pengkhususan waktunya, yaitu bulan Ramadan.
Kemudian wa kama bayyana ta'ala awqatas shalawatil khams, dan sebagaimana Allah menjelaskan tentang waktu-waktu salat 5 waktu, ya. Juga dijelaskan kapan salat subuh, kapan salat duhur, kapan salat asar dan seterusnya. Ya. Wa ammal hajj, adapun ibadah haji, faqad kana min millati Ibrahim, maka sungguh ibadah haji ini termasuk daripada millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, bagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, allati lam tazal mustamirratan fi dzurriyyatihi ma'rufatan bainahum, yang ibadah haji tersebut senantiasa terus dilakukan, turun temurun, ma'rufatan bainahum, dan dikenal di antara mereka, atau dikenal di tengah-tengah mereka. Ya, karena haji adalah ibadah yang merupakan bagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan masyarakat jahiliyah ketika itu masih ada sisa-sisa ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah haji, ya. Dan mereka tahu kapan itu bulan-bulan haji, ya. Sehingga tidak dijelaskan di sini. Allah hanya mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang maklumat, yang sudah diketahui, yaitu yang sudah diketahui oleh manusia ketika itu. Bulan-bulan haji itu. Itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian wal muradu bil ashhuril ma'lumat 'inda jumhuril ulama, dan yang dimaksud dengan ashhurul ma'lumat, bulan-bulan yang telah diketahui, yang merupakan bulan-bulan haji, menurut jumhur para ulama adalah Syawal, dimulai dari bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah, wa asyar min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Fahiyallati yaqa'u fihal ihram bil haji ghaliban. Maka bulan-bulan tersebutlah atau hari-hari tersebutlah yang dilakukan padanya ihram untuk haji ghaliban, pada umumnya. Baik. Jadi orang yang mau melakukan ibadah haji, ya mereka sudah boleh melakukan ihram untuk haji, ya, di bulan-bulan tersebut. Boleh berihram untuk haji di bulan-bulan tersebut. Kemudian faman farada fihinnal hajja, dan barang siapa yang telah menetapkan tekad untuk haji di bulan-bulan tersebut, ai ahrama bihi, artinya itu barang siapa yang telah berihram, ya, untuk haji di bulan-bulan tersebut, baik itu Syawal atau Dzulqa'dah atau awal-awal Dzulhijjah, ya, atau 10 hari pertama Dzulhijjah, maka barang siapa yang sudah ihram di bulan-bulan tersebut, ya, li'anna syurufihi yasiru fardhan walau kana naflan, ya. Barang siapa yang telah berihram di bulan-bulan tersebut, fala rafatha, maka tidak boleh melakukan rafas dan seterusnya. Sehingga makna faman farada fihinnal hajja adalah ai ahrama bihi. Barang siapa yang telah menetapkan tekad untuk haji di bulan-bulan tersebut, artinya barang siapa yang telah berihram di bulan-bulan tersebut, ya. Li'anna syuru' fihi yasiru fardhan. Kenapa dikatakan farada di sini? Faman farada fihinna. Yang demikian karena orang yang sudah mulai ihram untuk haji, yasiru fardhan, maka haji tersebut menjadi wajib baginya, artinya menjadi wajib untuk diselesaikan, enggak boleh dibatalkan.
Walau kana naflan, walaupun ibadah haji yang dilakukan adalah ibadah haji yang sunnah, mungkin yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya. Kalau dia sudah mulai berihram di bulan-bulan haji, maka apa? Menjadi wajib baginya. Artinya harus diselesaikan sampai selesai, tidak boleh batalkan atau di cancel. Nah, kalau sudah berihram untuk haji di bulan-bulan tersebut. Sehingga dikatakan faman farada fihinnal hajj. Wastadalla bihadhil ayah asy-Syafi'i wa man taba'ahu ala annahu la yajuzul ihramu bil haji qabla ashhuri. Berdalil dengan ayat ini Al-Imam Syafi'i dan yang mengikutinya, ya, dari kalangan Syafi'iyah, berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwasannya tidak boleh berihram untuk haji sebelum bulan-bulan ini, sebelum ashhur ma'lumat tadi, ya, sebelum bulan-bulan yang telah diketahui tadi, yaitu sebelum Syawal. Nah, tidak boleh sebelum Syawal, nah, untuk melakukan ihram haji. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Qultu, aku katakan, kata siapa? Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Beliau punya pendapat yang lain. Qultu, aku katakan, laukila, nah, jika dikatakan inna fiha dalalatan liqaulil jumhur, bahwasannya di dalam ayat di atas terdapat dalil untuk pendapat jumhur, ya, bisihatil ihram bil haji qabla ashhuri lakana qariban. Pendapat jumhur yaitu sahnya berihram untuk haji sebelum masuk bulan-bulan haji. Lakana qariban, kalau dikatakan seperti ini, lakana qariban, maka ini lebih mendekati, ya, lebih mendekati kepada kebenaran. Artinya, jumhur ulama berpendapat boleh berihram untuk haji walaupun belum masuk bulan-bulan haji, belum masuk Syawal. Nah, misalkan dia mau melakukan ibadah haji, ihram hajinya, atau berangkat ke sananya di bulan Ramadan misalkan. Ya. Nah, yang tentunya didahului dengan umrah tadi, ya. Sebagian pembahasan yang sudah berlalu. Ya. Kemudian dia menetap, ya, di Mekah sampai menunggu hari Tarwiyah atau tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, jadi sebagian para ulama, bahkan jumhur para ulama, membolehkan ini, berihram untuk haji, itu berangkat haji walaupun belum masuk bulan Syawal. Nah, belum masuk bulan-bulan haji. Nah, adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan yang lainnya berpendapat tidak boleh. Tidak boleh berangkat haji sebelum masuk bulan-bulan haji, atau tidak boleh berihram untuk haji sebelum masuk bulan-bulan haji. Nah, adapun jumhur berpendapat boleh walaupun berihram sebelum bulan-bulan haji. Fa inna qaulahu, karena sesungguhnya firman Allah Ta'ala, faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang telah berihram, ya, untuk haji di bulan-bulan tersebut, ya. Dalilun, ayat ini dalil ala annal fardha qad yaqa'u fil ashhuril madhkur, bahwasannya kewajiban ihram yang dia lakukan, ya, kadang itu terjadi di bulan-bulan yang disebutkan tadi, yaitu bulan-bulan haji, wa qad la yaqa'u fiha, dan kadang tidak terjadi ihram itu di bulan-bulan haji. Ya, wa illa lam yuqayyidhu. Nah, kalau tidak seperti ini maknanya, maka Allah tidak akan membatasi faman farada fihinna. Tidak akan membatasi fihinna. Nah, faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang telah menetapkan untuk haji, yaitu sudah berihram untuk haji di bulan-bulan haji tersebut, maka demikian. Artinya, ketika dikatakan barang siapa yang dia sudah berihram di bulan-bulan haji, untuk ihram haji berarti ada yang dia berihram
Nah, di sebelum bulan-bulan haji. Ini maknanya. Nah. Baik. Yang jelas ada perselisihan di tengah para ulama tentang apakah boleh berihram untuk haji sebelum masuk bulan-bulan haji, sebelum masuk Syawal. Nah, Al-Imam Syafi'i dan yang bersamanya tidak membolehkan. Nah, wajib ihram haji itu setelah masuk bulan haji yaitu Syawal. Nah, sebagaimana dalam mazhab Syafi'iyah, sedangkan para ulama yang lain yaitu jumhur para ulama membolehkan berihram haji walaupun belum masuk bulan-bulan haji. Nah, berdasarkan alasan tadi. Ya. Baik, kita lanjut. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Barang siapa yang dia telah berihram haji di bulan-bulan haji tersebut, ya, fala rafath, maka tidak boleh dia berbuat rafath, wala fusuq, dan tidak boleh dia berbuat fasik, wala jidal fil hajj, dan tidak boleh dia berbuat jidal, berdebat selama menunaikan ibadah haji. Artinya yajibu an tu'azzimul ihrama bil hajj, wajib bagi kalian untuk memuliakan dan mengagungkan ihram haji. Ketika berihram untuk haji, wajib bagi kalian untuk memuliakannya, mengagungkannya. Ya. Wa khususon al-waqifi ashhuri, dan terkhusus yang ihram tersebut dilakukan di bulan-bulan haji. Ya. Ihram untuk haji dilakukan di bulan-bulan haji. Wa tasunuhu an kulli ma yufsiduhu aw yankusuhu, dan hendaklah kalian, ya, dan wajib bagi kalian untuk menjaga ihram, ya, ihram untuk haji, ya, dari segala hal yang bisa merusaknya atau mengurangi pahalanya. Nah, wajib kalian untuk menjaga ihram haji kalian dari setiap yang merusak atau mengurangi ihram haji kalian. Apa saja yang merusak atau mengurangi? Ya, minar rafath, seperti rafath. Ya, sehingga Allah katakan fala rafatha. Maka barang siapa yang sudah ihram haji, ya, di bulan-bulan haji, ya, terkhusus, maka fala rafath, maka tidak boleh dia berbuat rafath. Apa itu rafath? Wahwal jima', yaitu jima', wa muqaddimatuhu al-fi'liyah wal qauliyah. Jima' dan pendahuluannya. Ya. Nah, baik pendahuluan jima' yang berupa perbuatan, ya, cumbuan misalkan, atau pendahuluan jima' yang berupa ucapan. Nah, baik, yaitu ucapan-ucapan yang bisa untuk menimbulkan, ya, syahwat, ya. Maka jangan dia melakukan rafas, ya, jika dia sudah berihram untuk haji. Khususon indan nisa bihadratihinna, terkhusus rafas di sisi para istri, ya, bihadratihinna, di hadapan mereka. Nah, tidak boleh melakukan jima dan pendahulunya atau pendahuluannya, baik yang berupa perbuatan ataupun ucapan. Wala fusuk, dan tidak boleh juga berbuat kefasikan. Apa itu kefasikan? Wal fusuk huwa jami'ul ma'asi. Kefasikan di sini adalah semua kemaksiatan. Wa minha mahdhuratul ihram, dan di antara kefasikan di sini, ya, adalah mahdhuratul ihram, larangan-larangan di dalam ihram. Nah, ada beberapa hal-hal yang dilarang dilakukan ketika ihram. Nah, termasuk padanya apa? Tidak boleh kemarin mencukur kepalanya, memotong kukunya, dan lain sebagainya. Nah, jangan kalian berbuat fusuk, kefasikan, yaitu jangan berbuat kemaksiatan. Nah, dengan segala macam bentuknya,
dan jangan melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ihram. Wal jidala fil hajj, dan jangan kalian berbuat jidal di dalam haji atau di dalam atau selama berihram haji. Ya. Jangan kalian berbuat jidal. Apa itu jidal? Wa huwal mumarah wal munaza'atu wal mukhasamah, yaitu berbantah-bantahan, ya, sampai bertengkar, berselisih, ya, wal mukhasamah, dan berdebat. Nah, ya, debat kusir. Ya. Likauniha tuthiru syarr. Kenapa dilarang jidal? Karena yang demikian itu akan membawa kepada syarr, keburukan. Akhirnya berkelahi, akhirnya bertengkar, dan seterusnya. Watuki wal adawah, dan akan menyebabkan adawah, permusuhan. Maka dilarang jidal, ya, selama menunaikan haji atau selama ihram haji. Ya. Wal maksudu minal hajj, dan tujuan daripada haji itu sendiri, ya, adalah adzul wal inkisar lillah, menghinakan diri dan tunduk kepada Allah. Ya. Wa taqarrub ilaihi bima amkana minal qurubat, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah yang mungkin bisa dia lakukan. Wa tanazzuh an muqarafati sayyi'at, dan juga membersihkan diri dari melakukan kejelekan-kejelekan. Menjaga diri dari melakukan keburukan. Nah, ini maksud daripada ibadah haji. Ya, tujuan atau maksud daripada ibadah haji adalah tadi, menghinakan diri dan tunduk kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang mampu untuk dia lakukan, ya, dan dia membersihkan dirinya dari melakukan keburukan dan kejelekan. Fa innahu bidzalika yakunu mabruran, maka dengan seperti itu, ya, hajinya dia adalah haji yang mabrur. Tapi kalau dia berbuat rofas, berbuat fasik, kefasikan, jidal, ya, apalagi di tanah haram, ya, maka hajinya tidak mabrur. Ya. Tapi kalau dia betul-betul tunduk kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang mampu dia lakukan, ya, menghindari fusuk, rafas, jidal, dan seterusnya, membersihkan diri dari berbagai macam keburukan dan kejelekan, maka jadilah ibadah hajinya ibadah haji yang mabrur. Wal mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala yang pantas baginya kecuali surga. Baik. Wa hadhil asya wa in kanat mamnu'atan fi kulli makan wa zaman, ya. Orang yang melakukan haji mabrur, ya, laisa lahu jazaa' illal jannah. Tidak ada baginya pahala kecuali surga. Subhanallah. Tapi bagi yang mabrur. Tapi kalau hajinya tidak mabrur, ya. Di dalam hajinya dia, ya, suka melanggar hal-hal yang dilarang ketika ihram. Ya. Apalagi senangnya, ya, melakukan kefasikan, kemaksiatan, ya. Melakukan rafas, melakukan kemaksiatan, bahkan mungkin jidal, ya. Maka hajinya tidak mabrur, ya. Mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya, kalau sesuai dengan syarat dan rukunnya. Akan tetapi tidak berpahala, yang pahalanya itu adalah jannah, ya. Tidak menjadi mabrur, yang dimana pahala haji mabrur adalah jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang menunaikan ibadah haji, ya, tetapi tidak ikhlas karena Allah, ya. Ingin mendapatkan titel saja, ya.
atau ya ingin supaya dibilang orang yang sudah pernah ke sana, sudah pernah haji, ya, berbangga-bangga, ya. Nah, dan seterusnya. Atau ketika menunaikan ibadah haji, ya, dia tidak bisa menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan melihat wanita yang bukan mahramnya atau lawan jenis yang bukan mahramnya, ya. Nah, ya, kemaksiatan merokok, ya, kemaksiatan apa lagi, ya, dan lain sebagainya, ya, gambar makhluk bernyawa, ya. Nah, dan berbagai macam kemaksiatan yang lainnya, ya. Bagaimana hajinya akan menjadi mabrur, ya. Nah, padahal haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali jannah. Wa hadhil asya, dan semua perkara ini, yaitu tadi rofas, tidak boleh fusuk, melakukan kefasikan dan jidal dan seterusnya. Semua perkara ini wa in kanat mamnu'atan fi kulli makan wa zaman, walaupun sebenarnya ini dilarang di setiap tempat dan setiap waktu. Artinya walaupun bukan ketika haji, nggak boleh rofas, fusuk, jidal dan seterusnya. Nah, fa innaha yataghalladul man'u anha fil hajj. Ya, maka ketika menunaikan ibadah haji, ya, lebih keras larangannya. Ya, lebih keras larangannya. Nah, baik. Seperti halnya berdusta misalkan. Dusta apa? Kefasikan. Nah, dilarang ketika menjalankan ibadah haji, dia berdusta misalkan. Seperti dilarang juga dia berdusta ketika berpuasa. Nah, apakah di luar puasa atau di luar ibadah haji dia boleh berdusta? Tidak. Ya. Tetap dilarang, haram, hanya saja ketika berpuasa lebih keras larangannya. Dan ketika dia melakukan ibadah haji lebih keras larangannya. Nah, ini maksudnya. Ya. Baik. Jadi walaupun hal-hal tadi dilarang di luar haji, tetapi ketika menunaikan ibadah haji itu lebih keras larangannya. Bahkan akan berpengaruh dengan nilai hajinya. Nah. Baik. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang maklumat, yang sudah diketahui oleh manusia, ya, karena mereka pada saat itu masih ada sisa-sisa ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Sehingga diketahui kapan itu bulan-bulan haji, ya. Hingga Allah katakan haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah diketahui oleh manusia di saat itu. Faman farada fihinnal hajja, itu bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang dia sudah mewajibkan dirinya, itu sudah berihram maksudnya. Sudah berihram di bulan-bulan haji tersebut untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak boleh dia melakukan rafas, yaitu jima dan yang mengiringinya atau pendahuluannya. Wala fusuk, dan jangan juga dia melakukan kefasikan, itu segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Wala jidal, dan jangan dia berjidal, ya, berdebat kusir atau berselisih, ya, berbantah-bantahan dan seterusnya fil hajj, selama menunaikan ibadah haji. Nah, karena hal-hal tersebut akan merusak hajinya atau mengurangi pahala hajinya. Nah, sedikit lagi penjelasan beliau rahimahullahu taala. Dan kita azan dulu ya. Tanggung ini, tinggal 3 paragraf atau 4 paragraf lagi.
Dalal madin ya adin. Udah masuk isya kan? Hah? Sudah. Fadhal madin ya adin. Baik, kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa'lam annahu la yatimu taqarrub ila Allah bitarkil ma'asi hatta yaf'al al-awamir. Dan ketahuilah bahwasannya tidak sempurna perihal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan kemaksiatan, ya, sampai dia melakukan dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Nah. Walihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah." Dan tidaklah kalian melakukan suatu kebaikan, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, ya. Karena tidak sempurna, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan segala macam kemaksiatan dan dosa, ya, sampai seseorang melakukan dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Barulah sempurna pendekatan dirinya kepada Allah. Artinya di samping dia meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa, juga dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah." Dan tidaklah kalian melakukan suatu kebaikan pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Atabi min litansisil umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata min, ya, min khairin, ya, dari kebaikan, ya. Litansisil umum, untuk menunjukkan kepada keumuman, artinya semua bentuk kebaikan. Tidaklah kalian melakukan kebaikan apapun, ya, bahkan sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, ya'lamullah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fakullu khairin wa qurbatin wa ibadatin dakhilun fi dzalik. Maka semua kebaikan, semua perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, ya, semua ibadah, ya, semua bentuk ibadah, ya, semuanya masuk ke dalam min khairin di sini, ya. Masuk ke dalam min khairin, dari kebaikan tersebut. Ay fa innallaha bihi alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikan yang kalian lakukan. Wa hadza yatadamman ghayatal has ala af'alil khair. Maka ayat ini mengandung ghayatul has, ya, dorongan yang puncaknya dorongan, ya, mengandung puncaknya dorongan untuk melakukan kebaikan. Karena Allah mengetahui semua kebaikan yang kita lakukan. Nah, maka ini sebagai dorongan yang kuat untuk melakukan kebaikan. Wa khususan fitil kalbiqo asy-syarifah wal hurumat al-munifah. Terkhusus, ya, kebaikan yang dilakukan di tempat yang mulia itu, di mana? Di tanah haram. Nah, wal hurumatul munifah, ya, di tempat yang mulia itu, yaitu di tanah haram, di tempat yang harus dijaga. Nah, ya, itu tanah haram. Nah, terkhusus di tempat tersebut, ya. Di tempat lain pun kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya.
didorong, dihasung untuk berbuat baik, ya, apalagi di tempat yang mulia, di tanah haram. Nah, fa innahu yanbaghi tadaruk ma amkan tadarukuhu fiha. Maka seyogianya seseorang berusaha untuk mendapatkan apa yang mungkin bisa dia dapatkan atau bisa dia gapai, ya, ketika berada di tanah haram. Min sholatin, seperti melakukan sholat, wasiyam, dan melakukan puasa, wasodaqah, dan banyak bersodaqah, wa tawaf, dan juga tawaf, wa ihsan, dan berbuat ihsan, qauliyin wa fi'liyin, baik ihsan yang berupa ucapan atau ihsan yang berupa perbuatan. Ini yang seyogianya dilakukan oleh seorang ketika berada di tanah haram, apalagi dia ketika atau sedang menunaikan ibadah umroh atau haji, ya, hendaklah dia menggapai apa yang memungkinkan bagi dia untuk digapai, ya. Kesempatan berada di sana, ya, memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, sedekah, tawaf, ya, perbuatan ihsan dan seterusnya. Nah, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, dan tidaklah kalian melakukan suatu kebaikan pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, apapun yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Tsumma amara ta'ala bitazawwud li hadzal safar al-mubarak. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbekal dalam perjalanan safar yang dibarokahi ini. Perjalanan safar untuk haji. Fa inna tazawwuda fihi al-istighna 'anil makhluqin. Karena dengan berbekal, ya, ketika melakukan perjalanan haji, ya, maka ini merupakan istighna 'anil makhluqin, ya. Ya. Dengan berbekal ketika melakukan perjalanan haji, maka dia tidak butuh kepada makhluk yang lain, ya. Wal kaf'an amwalihim, dan dia akan bisa menjaga dari meminta-minta harta orang lain, ya. Su'alan wastisyrafan, ya, dengan meminta-minta ataupun dengan istisyrafan, ya, dengan menganiaya, ya, atau berlebihan, ya. Maka Allah perintahkan untuk berbekal ketika menunaikan ibadah haji, ya, supaya dia di sana nggak minta-minta, ya. Nah, tidak melirik kepada harta orang lain, ya, untuk memintanya, ya, untuk memenuhi kebutuhannya selama ibadah haji, ya. Maka Allah perintahkan untuk berbekal. Wa fil iktsar minhu naf'un wa i'anatun lil musafirin. Dan dalam memperbanyak bekal itu terdapat manfaat, ya, dan sangat membantu bagi orang-orang yang sedang melakukan safar perjalanan haji, ya. Dengan bekal yang cukup atau banyak, ya, akan sangat bermanfaat dan sangat membantu. Waziyadatu qurbatin li rabbil alamin, dan akan menambah ketaatan kepada Rabbul Alamin, ya. Karena kalau dia sudah siap bekalnya, sudah berarti di sana tinggal ibadah saja. Tidak perlu harus kerja dulu, ya. Karena bekal habis akhirnya kerja dulu, akhirnya ini dan itu dulu, ya. Tidak. Karena cukup bekalnya, bahkan banyak bekalnya, maka sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi dia. Bahkan bisa menambah ketaatan dia kepada Allah. Wa hadza zat alladhil murad minhu iqamatul binyah. Dan bekal inilah yang dimaksud darinya untuk menegakkan badan, ya, untuk menegakkan punggung badan. Jadi maksud dengan bekal di sini adalah bulghatun wa mata', bulghah, ya, harta ataupun barang, yang bisa dia manfaatkan selama menunaikan ibadah haji. Wa amma zadul hakiki, al mustamir naf'uhu li sahibihi.
Adapun bekal yang hakiki, nah, yang terus manfaatnya akan didapat oleh pemiliknya, ya, yang berbekal dengan bekal hakiki tersebut, fi dunyahu wa ukhra, baik di dunianya atau di akhiratnya, fahuwa zadut taqwa, adalah bekal ketakwaan. Bekal yang hakiki, nah, yang bermanfaat terus menerus bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat adalah bekal ketakwaan. Alladzi huwa zadun ila daril qarar, yang ketakwaan itu adalah bekal untuk menuju kepada negeri yang kekal, yaitu akhirat. Wa huwal musil li akmali ladzatin, dialah bekal yang bisa menyampaikan kepada kelezatan yang paling sempurna. Wa ajalli na'imin daimin abadan, dan akan menyampaikan kepada kenikmatan yang abadi, yang paling mulia, ya, kenikmatan yang paling nikmat. Wa man taraka hadzal zat, dan barang siapa yang meninggalkan bekal ini, yaitu bekal ketakwaan, fahuwal munqati' bihi, maka dia orang yang terputus bekalnya, orang yang kehabisan bekalnya. Alladzi huwa urdatun likulli syarr, yang na'am itu akan membawa dia kepada setiap keburukan. Wa mamnu'un minal wusul ila daril muttaqin, dan akan menghalangi dia, ya, dari sampai ke negeri orang-orang yang bertakwa. Itu menghalangi dia untuk sampai ke dalam jannah. Fahadha madhun littaqwa, maka ini adalah pujian untuk amalan ketakwaan. Nah, sehingga Allah katakan wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa, dan berbekalah kalian, nah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Tsumma amara biha ulil albab faqal, kemudian setelah itu Allah perintahkan, na'am, orang-orang yang berakal, ya, untuk bertakwa. Allah perintahkan mereka agar bertakwa kepada Allah. Faqal, Allah berfirman, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai ulil albab, yaitu orang-orang yang berakal. Ayya ahlal uqulir razinah, yakni wahai orang-orang yang berakal kuat, ya, berakal cerdas, ya. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi taqwahu a'dham ma ta'muru bihil uqul, yang dimana bertakwa kepada Allah itu adalah, nah, tuntutan akal yang paling besar, nah, yang dituntut oleh akal. Wa tarkuha dalilun ala jahl, dan meninggalkan ketakwaan adalah dalil, nah, atas kebodohannya. Wa fasadir ra'i, dan menunjukkan rusaknya akalnya. Nah, artinya orang yang bertakwa dialah orang yang, na'am, berakal, ya. Orang yang berakal cerdas. Nah, baik. Kalau dia tidak bertakwa, nah, ini menunjukkan dia itu jahil, bodoh, ya. Walaupun orang menganggapnya dia cerdas, nah, tetapi dia pada hakikatnya adalah jahil karena tidak bertakwa, dan pada hakikatnya rusak akalnya. Nah, sehingga Allah katakan wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Nah, baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang firman Allah taala, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, baik, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.